Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ya, Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Riau, Ustadz Bahtiar LC MSJ, ya. Kemudian juga hadir bersama dengan kita Sekretaris Wilayah DPW PKS Kepri, Bapak Bambang Dipoyono, Esos, ya. Kemudian yang saya hormati Majelis DPTD yang hadir pada pagi hari ini, ada Ustadz Amri Bedu selaku DED, Ketua DED dan juga ya, mungkin sekretarisnya. Kemudian Pak Prianto Rebani selaku Ketua MPD, ya, dan juga dengan sekretarisnya. Ya. Pengurus harian Bapak Warya Burhanuddin Sekum, Pak Yopi Bendahara, ya. Dan juga Ustadz Irwandi LC selaku bidang kaderisasi, ya. Anggota Dewan yang mungkin juga hadir, ya, pagi hari ini dan seluruh DPC, ya, Ketua DPC yang terpilih dan segenap jajarannya, dan juga tokoh masyarakat, ya, yang hadir pada pagi hari ini, ya. Naik sampan ke Pulau Bertam, sampan berlayar ke arah barat. Selamat atas pelantikan DPC PKS Kota Batam, bersama kita melayani rakyat. Ini pantun yang kemarin yang dibuatkan sama Pak Lum. Dirubah sedikit aja. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa hal perlu kami sampaikan yang berkenaan dengan kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, dan juga tentu ini sebagai pembekalan kepada kita semua, ya, kepada seluruh kader yang hari ini telah diamanahkan, ya, menjadi struktur, ya, Partai Keadilan Sejahtera di tingkat DPC. Yang pertama kali saya mengucapkan, ya, barakallahu fikum, ya, tahniah, ya, bagaimanapun ini adalah, ya, karunia Allah yang Allah titipkan, amanah yang Allah titipkan kepada kita semua, ya, untuk kemudian kita tunaikan dalam tugas-tugas kita, ya, untuk melakukan program-program pelayanan masyarakat dalam program-program yang nanti akan kita susun insyaallah. Kemudian berkenaan dengan ini beberapa pesan yang perlu kami sampaikan, diantaranya adalah bahwa selalu saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa seluruh gerakan kita, program-program kita awali dari apa? Berangkat dari niat yang ikhlas, ya. Kebersihan hati, kebersihan orientasi, karena inilah yang akan mendasari kerja-kerja kita. Saudara dimuliakan oleh Allah, dan ini juga akan menjadi pembeda antara kita dengan partai yang lain. Bahwa kita berangkat harus lillahi ta'ala, harus karena Allah. Kalau Allah ini kita utamakan, keikhlasan ini kita utamakan, insya Allah kerja-kerja kita akan menjadi lebih mudah, kerja-kerja kita akan menjadi lebih ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Allah menyertai kerja-kerja kita. Ya. Dan inilah yang kemudian alhamdulillah, ya, sampai hari ini, ya, kita termasuk partai yang paling solid. Karena kepentingan, ya, masyarakat, bangsa, agama kita utamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebersihan niat ini, dengan keikhlasan niat ini, maka cenderung kita akan mampu lebih istiqomah dalam menjalankan tugas ini.
Karena ini wilayahnya wilayah politik, saudaraku dimuliakan oleh Allah. Ya. Di sana ada mungkin yang namanya jabatan. Ya. Yang jabatan ini manusiawi. Orang tertarik dengan jabatan ini. Maka kalau kita tidak ikhlas dalam berjuang, bahaya saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertikai di antara kita, berselisih, ya, ingin maju sendiri dan lain sebagainya. Dan hati-hati saat kemudian apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita dapatkan, bisa jadi kita akan sakit hati, kita akan kecewa, dan itulah kemudian mulai pelan-pelan kita menarik diri dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Kita terlempar dari orbit, kita keluar dari pusaran kita ini, kegiatan kita ini. Maka keikhlasan ini penting, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saudaraku dimuliakan oleh Allah, ya. Setelah kita pastikan bahwa kita berangkat dari niat yang ikhlas karena Allah, karena ingin mengabdi, karena ingin mencari ridha Allah, karena kita ingin melayani bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus solid. Soliditas struktur, soliditas kader ini menjadi harga mati, ya. Jadi sebuah keharusan kalau kita ingin menjadi pemenang di 2024 nanti. Saudara dimuliakan Allah, apakah kita siap untuk menang 2024 nanti? Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, soliditas ini juga menjadi ciri khas dan juga sekaligus menjadi nilai lebih daripada Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah tidak berlebihan saya mengatakan ini, karena kita mendengar langsung dari telinga kita. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di luar partai ini, bahwa PKS terkenal dengan soliditasnya, bahwa PKS terkenal dengan mesin partainya yang bergerak. Harus kita pertahankan ini, saudaraku dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh bergeser, tidak boleh kemudian menghilang soliditas ini. Kita harus solid. Maka struktur yang hari ini dibentuk, alhamdulillah, ya, dari DPW, Ustadz Bahtiar, Ustadz Bambang, ya, beliau melihat struktur nama-nama yang kita ajukan, dan mohon maaf, tidak ada intrik lobby-lobby yang kemudian untuk memuluskan kepentingan pribadi. Insya Allah ini tidak terjadi di kita. Kita lihat, ya, siapa yang paling tepat untuk menduduki posisi yang paling tepat. The right man on the right place, kira-kira begitulah. Agar amanah nanti itu bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Ya. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah, antum hari ini punya struktur, kelengkapan struktur. Dan yang hari ini dihadir ada 6 orang dihadirkan. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, BPKK, dan kaderisasi. Antum ini anggota inti dalam struktur partai DPC. Maka jaga soliditas ini. Ke-6 orang ini. Jangan bertikai, jangan berselisih. Harus kompak. Dan kalau antum kompak sebagai pengurus inti, insya Allah kader akan melihat kekompakan itu dan mereka akan meniru. Tapi kalau kemudian pengurus inti bercerai-berai, berselisih, ya, tidak kompak, ya, kader akan melihat dan bisa jadi ini akan mempengaruhi soliditas kader yang lain. Ngapain kita berjuang, ngapain kita melakukan ini dan itu yang di atas pengurus intinya saja mereka tidak kompak. Ya. Para ketua, ciptakan suasana yang nyaman dalam berorganisasi. Ya. Kita ini hebat, tapi kehebatan kita mungkin tidak ada artinya apa-apa kalau tidak didukung oleh orang lain. Kita tidak dituntut untuk menjadi segalanya, tetapi kita ingin agar kelebihan dan kekurangan kita dilengkapi oleh ikhwah yang lain. Kita ingin bersinergi, ya, dengan ikhwah yang lain. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang berjuang dalam sebuah bangunan jamaah teamwork, sebagaimana tadi surat yang dibacakan oleh ikhwah kita Ustadz Zainuddin tadi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan
ka'annahum bunyanum marsus. Ya. Dalam sebuah teamwork, kerja tim yang bagus, karena di antara kita saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain, ya. Dan itu benar-benar kita rasakan, ifafillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, setelah solid tim, kader, ya, ini juga ana perlu sampaikan kepada kita semua, antum ini sekarang juga sudah menjadi bahan pajangan, ya, kalau saya sampaikan di sebelumnya. Etalase itu barang pajangan, display yang orang melihat, ya. Maka harus menempatkan diri sebagai bahan pajangan produk yang memang menarik untuk dilihat. Tutur katanya baik, sopan menyenangkan, tindak tanduknya sopan santunnya, ya. Pilih bahasa yang sopan di medsos, ya. Karena kita adalah perwajahan, ya, representasi daripada partai ini, ya. Kita harus mengedepankan akhlak yang baik. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, arahan saya kepada seluruh struktur yang baru terbentuk ini, perbanyak silaturahim dan perbanyak pelayanan kepada masyarakat. Ya. Hari ini kalau di struktur pemerintahan antum adalah para camat, ya, yang ada di kecamatan antum sekalian, level antum sama dengan camat. Maka pesan Bapak Ketua DPW tadi, antum harus pahami, kuasai ma'rifatul medan, ya. Berapa kelurahan, ya, berapa RW, ya, berapa RT, ya. Dan alhamdulillah antum memiliki amanah itu, ya. Ada tulisan bagus di Jakarta, yang jadi DPR-nya itu di Jakarta itu adalah seorang dokter. Tadi di sini ada master, ya, ada beberapa orang jadi master tadi, ya, magister, ya. Dokter dia menjadi DPR itu lurah. Apakah itu sebuah kehinaan atau apa? Tidak. Mereka bersyukur karena justru itu ada kesempatan dia untuk menelisik jauh, menzoom bahasanya Pak Amri biasanya, menzoom masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Siapa yang mustahik, siapa yang berpotensi, siapakah yang memiliki pengikut yang banyak, antum bisa lihat itu. Maka saran kita, setelah ini kemudian buatlah program silaturahim kepada tokoh masyarakat. Bapak pengurus DPW telah memerintahkan kepada kita untuk silaturahim membangun komunikasi dengan Forkompinda, ya, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah. Dan alhamdulillah kami di struktur DPD telah melakukan itu, ya. Kami telah bersilaturahim dengan Pak Rudi sebagai wali kota Batam, ya. Maka antum, kami juga berikan arahan untuk silaturahim kepada camat, ya, yang ada satu level ketua DPC yaitu camat. Setelah itu kemudian bisa dengan kelurahan dan juga RW, ya. Kalau kemudian butuh kawan, butuh teman, ya, ajak anggota dewan yang ada di dapil antum sekalian, ya. Insyaallah saya siap untuk ikut turun jika antum ajak, ya. Di sini juga ada Pak Rohaizat mana tadi? Izin, ya. Kemudian Pak Mustafa, Pak Wahyu mana Pak Wahyu? Nah ini beliau, ya. Beliau dewan yang ada di dapil Saibeduk, Nongsa, ya, Bulanggalang, ya. Insyaallah beliau pun juga siap, Pak Wahyu, ya. Beliau Pak Wahyu ini menempati posisi dua sekaligus, ketua DPC juga sebagai anggota dewan, ya. Tapi beliau dalam kapasitasnya anggota dewan juga tidak salahnya untuk menemani, ya kan, DPC lain seperti di Bulanggalang atau Saibeduk untuk turun ketemu dengan tokoh masyarakat, ya. Kita bersilaturahim, kita sampaikan, kita kenalkan apa yang menjadi visi kita, ya. Apa? Menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani umat atau rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Ini harus kita sampaikan ke mereka, ya, bahwa kita itu Islam rahmatan lil alamin. Bentuknya kayak apa nanti ada Ustadz Idrus Ramli yang menjelaskan, ya. Jadi agar kesan negatif, ya, bahwa PKS partai eksklusif ini kita hilangkan, ya. Kita hilangkan.
Kita adalah partai inklusif terbuka ya. Dan kita sama, kita lahir dari umat, dari bangsa ini ya. Kita harus sampaikan ke mereka agar mereka tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya ya. Kemudian saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga perlu sampaikan kepada kita semua bahwa hilangkan yang namanya mental blocking. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sepertinya Pak RW ini, Pak RT ini sudah terkondisikan berpihak kepada pihak tertentu, ya kan? Bisa jadi kita mikir seperti itu. Ya. Ikhwafillah, fakta telah membuktikan walaupun mungkin itu benar-benar ada kemarin di saat pilkada, tetapi kemudian fakta memberikan jawaban kepada kita ya. Insani menang di kota Batam, ya kan? Mudah-mudahan juga menang sekepriye. Takbir, Allahu Akbar. Nah ini dia, kita tunggu sidangnya tanggal 16 ya, 16 Februari ya. Bapak rahimakumullah, hilangkan itu. Insya Allah saat kemudian kita melakukan personal touching ya, pendekatan secara individu, emosional kita sentuh, mereka akan terbuka, mereka akan dekat dengan kita ya. Insya Allah yakinlah itu. Kalaupun mungkin ada perangkat pemerintahan RT RW ya, yang memang benar-benar mereka belum bisa menerima kita, tapi jangan berkecil hati karena masyarakatnya jauh lebih banyak dan hari ini mereka punya kemerdekaan untuk itu ya. Kota Batam termasuk masyarakat intelektual ya, secara pendidikan, sosial, ekonomi termasuk mandiri dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dengan demikian ya, insya Allah saat kemudian kita maksimalkan silaturahim sebanyak-banyaknya, kita maksimalkan pelayanan masyarakat sebanyak-banyaknya, saya kok optimis, saya kok yakin apa yang diharapkan PKS nanti menang di 2024 benar-benar akan menjadi kenyataan insya Allah. Allahu Akbar. Bapak rahimakumullah, terakhir ya. Arahan dari Ketua BPW ya, Badan Pembinaan Wilayah ya, bidang pembinaan wilayah, beliau memberikan 3 arahan untuk mensasar menggarap 3 segmen. Ini juga menjadi perhatian kita. Ibu-ibu, ini luar biasa nih, Masya Allah ya. Ini seperberapanya nih, tapi jangan salah nanti yang menyumbang suara itu paling banyak dari kaum ibu-ibu gitu. Ya, kalaupun hari ini yang hadir cuma sepersekian dari kita, tapi 1 bisa mewakili 1000 suara insya Allah. Ya, kaum perempuan harus kita garap. Bu, buatlah majelis-majelis taklim, ibu aktiflah di sana ya. Di perkumpulan RT RW, di majelis-majelis taklim itu setiap kader mohon aktif di sana jadi pengurus. Setelah itu kemudian undang kami ya. Undang ustadz-ustadz yang pakai baju orange ya. Ustadz Irwandi ya. Beliau insyaallah standby ya. Kapan saya mau belajar ilmu apa saja beliau sudah ada stoknya ya. Segala macam ilmu. Kemudian di sini juga ada Pak Kiai kita dari Tanjung Piayu, Pak Kiai Sakir ya. Itu juga insya Allah sekarang sudah menjadi Ustadz Kabir juga ya. Jadi banyak ustadz-ustadz kita ya. Silahkan diundang agar kita lebih kenal lagi di masyarakat ya. Agar fikroh kita, pemahaman kita tentang kebangsaan, tentang agama ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat ya. Garap kaum perempuan. Program DPC tolong ini diperhatikan serius ya. Tentang program perempuan ini ya, karena pemilihnya besar. Kemudian yang kedua ya, kita juga harus antisipasi adanya bonus demografi ya. Jelas survei yang dirilis oleh BPS tahun 2020 Desember kemarin ya, Pak Rudi juga mengatakan kepada kita ya, bahwa generasi milenial itu terbesar 29%, di bawahnya ada generasi Z 27%. Kalau kemudian itu menjadi suara terbesar untuk pemilu 2024 nanti. Garap betul ini ya. Saya mohonlah
nanti di setiap DPC ada bidang yang khusus menangani kepemudaan ini. IG-nya diaktifkan ya. Mungkin kalau yang sudah tua-tua ya, macam Pak Amri nggak biasa IG-IG-an ya Pak Amri ya. Tapi kayaknya sekarang punya juga IG beliau ya. Belum dijual kan IG-nya Pak Amri. Ya. Jadi karena ini tuntutan zaman ya, buatkan walaupun mungkin kita sudah tua, saya udah tua belum lah ya. Mungkin yang lain gitu bisa minta tolong orang sebagai admin untuk menghidupkan Instagram kita, karena itu mainannya hari-hari itu. Mereka itu sekarang mereka nggak main Facebook, mereka main Instagram ya. Tolong nanti ini menjadi perhatian ya. Kemudian program-program yang berkenaan dengan kepemudaan juga digarap betul oleh DPC. Di Sekupang kemarin ada program futsal ya. Saya pikir di DPC lain juga bisa melakukan itu ya. Kemudian yang ketiga ya adalah dari segmen pengusaha ya. Ini penting Fafillah. Saya baca ya, sambutan kemarin yang dikirim di link itu di grup ya, tentang bagaimana sebuah partai ini bisa maju, diantaranya adalah dengan dukungan atau ketersediaan secara finansial ya. Maka mereka yang punya dana, sumber dana cukup besar, jangan biarkan mereka gunakan dananya untuk hal-hal yang negatif. Mereka mungkin bingung, mereka ingin masuk ke partai politik yang mana ya. Tugas kita untuk mendekati mereka, kita arahkan agar dana-dana mereka itu lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ya. Sayang kalau dipakai untuk kepentingan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat ya. Saya yakin banyak itu, maka programkan kepada seluruh pengurus DPC, jauhlah silaturahim ke para pengusaha ya. Karena untuk mendapatkan suara terbesar, kalau kata Pak Ketua DPW itu kursi terbanyak ya, itu kita tidak bisa sendiri ya. Kita tidak bisa sendiri, kita harus cari orang-orang potensial ya, selain daripada kader-kader kita ya. Siapa tahu mereka dari awalnya ya baru simpatisan, benar-benar masuk ke dalam dan menjadi kader kita ya. Nah ini Bapak rahimakumullah ya. Cari, saya dapat informasi katanya kemarin juga ada kader yang sudah berhasil mendekati satu tokoh yang secara finansial cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti juga bisa kita berdayakan untuk pemenangan partai di 2024 insyaallah ya. Baik saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, selamat bekerja ya. Harus punya semangat, komitmen ya. Batu Haji mana ketua DPC-nya? Angkat tangan. Apakah antum siap mengantarkan satu kursi dari Batu Haji? Takbir, Allahu Akbar. Sekupang, apakah antum siap? Satu atau dua? Dua kursi, Allahu Akbar. Sagulung angkat tangannya. Berapakah kursi yang antum bisa antarkan nanti? Dua, Allahu Akbar. Batam Kota, berapa kursi? Dua, mantap, Allahu Akbar. Oke, DPC Bengkong, kalau kemarin Bengkong masih gabung Bengkong Batu Ampar ya. Nah, saya pengen nih Bengkong 1, Batu Ampar 1. Pak Bari, siap? Insyaallah siap, alhamdulillah. Pak Nasrul ya, Pak Jevi, ya, Bu Ella harus ditemenin, jangan sendirian. Siap. Ya, biar ada laki-lakinya. Ya. Oke, Sekupang belakang Padang, Pak Amri pun sudah menyiapkan jagoannya Pak Amri ya. Insya Allah saya optimis lah. Amin ya Allah. Piayu insya Allah bagaimana Piayu saya beduk? Dua ya Allah. Iya, kiainya, Kiai Kondang udah dua mulai, insya Allah ya. Ya hari ini udah satu, Pak Mustafa, mudah-mudahan nanti ada yang menyusul lagi ya. Nah insya Allah ya. Jadi Nongsa kemarin satu dapil juga ya. 2 kursi, wah, alhamdulillah ya. Semua ada siap ya. Bulanggalang tolonglah kalau bisa ada pecah juga lah dari sana perwakilannya. Mudah-mudahan ya, nanti kita buat programnya. Baik, Bapak rahimakumullah, demikian sambutan sekaligus arahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.